Salam, sekarang hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa membuka ibadah kita, saya mau baca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sudah menjagai, memelihara, memberkati kita selama 1 minggu penuh. Dan saat ini adalah bagian kita untuk bersyukur kepadanya, memuji Dia, menyembah Dia dengan hormat dan takut. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Thanks Lord Jesus. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu Tuhan yang Engkau curahkan atas kami, pemeliharaan Tuhan atas kami selama 1 minggu berlalu. Dan saat ini bagian kami untuk boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan persembah kami kepada Tuhan, sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan. Jadilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita saat ini masih bisa bersekutu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami. Mari kita menyembah Tuhan.
sembahku berikan bagimu Tuhan yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu telah tebus dosaku, Yesus. Haleluya. Kami telah ditebus oleh kuasa-Mu, kami telah ditebus oleh darah-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian untuk Tuhan. Kita satu suara, kita menyatakan kebesaran Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya, benar nama Tuhan yang kita tinggikan, nama Tuhan yang kita puja. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Sukacitaku penuh oleh karena darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan
Salam. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh Tuhan sementara kami berdiam diri mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Yang mendengarkan demikian juga hamba yang menyampaikan, biar pengurapan Roh Kudus turun atas kami semuanya. Sehingga boleh Tuhan hidup kami, boleh menjadi hidup yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu hati hamba. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Ketika ada orang lain yang memanggil kita sebagai hamba Tuhan, kita terima, kita senang. Tapi ketika kita diperlakukan sebagai seorang hamba, kadang-kadang hati kita berontak. Kadang-kadang hati kita sulit menerimanya. Seharusnya seorang hamba Tuhan yang sejati, dia diperlakukan sebagai seorang hamba. Apapun sikap orang lain, dia tidak akan pernah sakit hati. Dia tidak akan marah. Dia tidak akan kesal. Dia tidak akan tersinggung. Tapi dia terima semua perlakuan orang lain. Karena dia menyadari dirinya adalah seorang hamba. Di dalam Alkitab, saudaraku, mari kita lihat ada contoh dua perempuan yang memiliki hati seorang hamba. Coba kita lihat, saudaraku, dari Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang ke-14. Ya, Kejadian 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Secara garis besarnya, Abraham menyuruh hambanya untuk mengambil istri buat anaknya Ishak di tempat asalnya, yaitu di Mesopotamia. Hamba Abraham, dia taat, dia tidak berbantah dengan Abraham. Dia lakukan yang terbaik atas perintah Abraham supaya anaknya Ishak mendapatkan istri di tanah mereka, di tanah kelahirannya. Dan coba kita lihat Kejadian 24 ayatnya yang ke-14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, ini adalah hamba daripada Abraham. Dia sedang berkata-kata di dalam hatinya, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Lalu ayatnya yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayatnya yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Lalu ayatnya yang ke-18 jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Lanjut ayatnya yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ayat yang ke-20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Nah, kita lihat saudaraku di sini seorang perempuan Ribka, seorang gadis, dikatakan parasnya sangat cantik. Dia memiliki hati seorang hamba. Ketika ada orang asing, saudaraku, meminta minum, dia langsung bersegera memberikan air minum kepada orang asing itu. Sebelumnya dia belum kenal siapa orang itu. Tapi karena ada orang asing yang minta pertolongan, minta minum kepadanya, dia langsung memberikannya. Dan yang luar biasa kalau kita lihat, walaupun pada saat itu tempat sumur di mana Ribka mengambil air sepertinya ada di lembah, dan dia harus turun ke lembah itu. Setelah dia menimba air, dia harus naik lagi mendaki. Setelah dia mendaki ke atas, ada orang asing. Dia sudah cukup lelah untuk mendaki membawa air. Dibuli-buli. Ada buyung tempatnya. Cukup berat barangkali. Tapi seorang gadis, dia punya hati seorang hamba. Dia melakukan pekerjaan yang berat. Dia tidak gengsi untuk melakukan pekerjaan itu. Walaupun dia sudah cukup lelah naik ke atas, dia berikan air itu kepada orang asing yang meminta minum kepadanya. Dan kita lihat Ribka, dia melakukan yang terbaik. Bukan hanya memberikan minum saja, tapi unta-unta orang itu juga diberinya minum. Nah, ini adalah hati seorang hamba. Dia melakukan yang terbaik. Sesuatu hal yang excellence. Bukan hanya sekedarnya saja, tapi the best
the excellence, dia lakukan. Dia timbal lagi air, dia turun lagi ke mata air, dia ambil air, dia naik lagi, dia berikan minum unta-untanya. Sampai semuanya puas. Padahal dia seorang gadis, mungkin masih muda. Tapi karena dia punya hati seorang hamba, dia tidak mengeluh sedikit pun. Walaupun dia belum kenal orang itu, siapa orang itu. Tapi dia mau untuk berbagi dengan orang lain. Nah, inilah hati seorang hamba. Ribka, walaupun dia masih gadis, dia masih muda, dia melakukan pekerjaan untuk menimba air di sumur. Jaraknya dengan rumahnya mungkin cukup jauh. Tapi dia lakukan semuanya itu. Mungkin bukan hanya satu kali saja dia melakukan itu. Tapi berkali-kali, mungkin setiap hari dia melakukannya. Dia tidak membantah perintah orang tuanya. Dia senang melakukannya. Itu sebabnya kalau kita lihat, dia juga senang melakukan untuk hamba Abraham. Dia memberikan minum hamba Abraham dan memberikan minum juga semua kuda-kudanya. Dan kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana perempuan Ruth juga memiliki hati seorang hamba. Luar biasa Ruth. Ketika mereka di tanah Moab, suaminya meninggal, dan Naomi mertuanya sudah menganjurkan, menasehati Ruth supaya dia tinggal saja di Moab. Tidak perlu harus ikut ke Israel. Tapi dia bersikeras untuk ikut dengan mertuanya Naomi. Kalau kita lihat, saudaraku, ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam diri Ruth, yaitu kesetiaan. Dia begitu setia kepada mertuanya. Mertuanya pergi ke Israel, dia ikut ke sana. Walaupun sebenarnya dia tidak memiliki harapan lagi untuk memiliki suami dari mertuanya, karena mertuanya sudah berumur dan tidak lagi punya anak laki-laki. Tapi dia tidak memikirkan itu. Yang ada pada dia adalah kesetiaan bersama-sama dengan mertuanya. Kemana mertuanya pergi, dia ikut. Di mana mertuanya mati, dia mati di situ. Begitu kuatnya, begitu luar biasanya, sehati luar biasa antara mertua dan menantu. Saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Dan itulah yang dimiliki oleh Ruth. Dan kita lihat berikutnya. Coba kita lihat Ruth 2
Rut 2 ayatnya yang kedua. Rut 2 ayatnya yang kedua. Rut 2 ayatnya yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, kita lihat saudaraku, Rut, dia begitu rajin. Kehidupan mereka ketika mereka pulang ke Israel, mereka tidak membawa apa-apa. Jadi tentu kehidupan mereka pada saat pulang ke Israel serba kurang, serba sedikit. Mungkin tetangga-tetangganya ada yang berbelas kasihan membantu mereka untuk makan sehari-hari. Dan Rut tidak mau menjadi beban untuk orang lain. Nah, ini kita lihat saudaraku, karakter Rut yang luar biasa. Dia memiliki hati yang rajin. Dia tidak malas-malasan untuk melakukan pekerjaan. Apa saja pekerjaan itu, yang penting bisa makan. Yang penting bisa menghasilkan. Dia kerjakan, saudaraku. Bayangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Rut adalah pekerjaan kasar. Mungkin itu bisa dipandang orang pekerjaan yang tidak umum. Pekerjaan yang dilakukan oleh budak, oleh hamba. Tidak ada gengsinya pekerjaan itu. Mungkin orang memandang remeh pekerjaan itu. Tapi dia lakukan. Karena dia tidak mau untuk berdiam diri di rumah. Hanya menerima bantuan saja dari orang lain. Dan pekerjaan itu adalah memungut bulir-bulir gandum yang disapit oleh orang yang menuai gandum. Dan dia di belakang ada orang yang mungkin ketika dia menyabit gandum, ada sisanya. Diambil sama Rut, dipungut sama dia, dikumpulkan. Dia lakukan itu dari pagi, mungkin sampai siang, mungkin sampai sore. Dia tidak berhenti melakukannya. Inilah hati seorang hamba. Dia tidak pilih-pilih pekerjaan. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Supaya dia dan mertuanya bisa hidup. Bisa makan. Dia seorang perempuan yang masih muda. Parasnya mungkin cantik. Tapi dia pergi ke ladang. Dia tidak peduli
dengan sinar matahari yang terik ketika dia bekerja. Dia lakukan semuanya. Capek, iya. Tapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia senang melakukannya. Dia melakukannya dengan bahagia. Itulah hati seorang hamba ketika dia melakukan satu pekerjaan. Bukan karena dia disuruh, tapi inisiatif dari dirinya sendiri. Dia katakan kepada mertuanya untuk dia pergi bekerja. Dan kalau kita lihat berikutnya, ayatnya yang ke-7. Ini adalah hamba-hamba Boas berkata kepada Boas, tuannya. Tadi ia berkata, ya ini adalah Rut. Tadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Begitu luar biasanya, rajinnya Rut untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan kasar. Dia lakukan dari pagi, mungkin sampai sore. Dia tidak berhenti katanya. Sebelumnya Rut tidak tahu bahwa gandum atau jelai yang disabit itu adalah ladang punya Boas. Dia tidak tahu, saudaraku. Dia hanya datang saja ke tempat orang menyabit. Dan dia minta izin untuk memungut sisa-sisa jelai yang disabit oleh tukang-tukang penyabit. Dan ketika diizinkan, dia tidak sia-siakan pekerjaan itu. Dia lakukan yang terbaik. Nah, inilah kualitas daripada hati seorang hamba. Dia begitu rendah hati, luar biasa. Tidak ada kata-kata di dalam hatinya mengomel atau menggerutu, atau menyesal. Dia datang ke Israel, tidak ada penyesalan sama sekali. Keputusannya sudah bulat untuk mengikut mertuanya. Mertuanya juga begitu sayang kepada menantunya. Sampai-sampai mertuanya memanggil Rut sebagai anaknya. Itu saking sayangnya. Dia sudah menganggap Rut sebagai anak kandungnya sendiri. Dan dia menyayangi Rut sebagai anak kandungnya sendiri. Begitu dekat hubungan Naomi dengan Rut. Dan kita lihat lagi berikutnya. Rut 3 ayatnya yang ke-6. Rut 3 ayatnya yang ke-6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan. Dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya.
Nah, ini kalau kita lihat, Ruth begitu taat kepada mertuanya. Begitu sangat setia dia kepada mertuanya. Perkataan mertuanya dia ikuti. Dia tidak membantah sedikit pun perkataan mertuanya. Ini adalah kualitas seorang hamba. Ketika mertuanya Naomi berkata kepada Ruth, pergilah ke tempat pengerikan. Dilakukan semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh mertuanya kepadanya. Inilah kualitas hati seorang hamba yang kita harus miliki. Kalau kita seorang hamba, apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita kepada kita, maka kita wajib untuk melakukannya tanpa ada bantah-membantah di situ. Kita lakukan saja. Tidak perlu kita harus mempertimbangkan A, B, C, D secara manusia, secara pikiran. Tapi kita lakukan saja, kita taat saja. Pasti ada upah ketaatan itu. Kita akan menerima upah ketaatan. Karena kita taat kepada perintah Tuhan. Saudaraku, saya salut dengan saudara kita Pak Maman Rustandi. Dia bekerja, saya tahu dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan pekerjaannya dari hatinya. Tidak mengeluh dia dalam melakukan pekerjaannya. Mungkin untuk sebagian orang pekerjaan seperti itu, mereka mungkin tidak mau melakukannya. Tapi berbeda dengan saudara kita, Pak Maman. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya dari hatinya. Dia melakukannya dengan sukacita. Dan saya melihat tidak pernah sia-sia kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Tanpa ada bantah-membantah di dalam hati kita. Tanpa ada di dalam hati kita sesuatu hal yang berat hati kita. Kita mengeluh, kita mengomel dalam hati. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kata bersungut-sungut di dalam hatinya. Dan saya melihat saudara kita Pak Maman, dia memiliki hati seorang hamba. Mungkin pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Pak Maman, dia sebagai seorang sales, menjual barang-barang elektronik secara kredit, mencari pelanggan, dan dia melakukannya dengan berjalan kaki, karena dia tidak ada kendaraan motor. Dia jalan kaki berkilo-kilometer untuk mencari pelanggan-pelanggan.
Terik matahari yang panas dia terobos. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah dengan situasi, dengan keadaan. Dan luar biasa, Tuhan memperhatikan pekerjaan Pak Mamat. Tuhan memberkati pekerjaannya. Setiap bulan dia setia memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan hal itu. Kesetiaan itu adalah karakter daripada seorang hati, seorang hamba. Rajin dia melakukan pekerjaannya. Dia taat kepada pimpinannya. Dia lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan luar biasa, walaupun dia seorang sales barang-barang elektronik, dia menawarkan barang-barang kreditan kepada orang, seperti perusahaan Columbus, kira-kira seperti itu. Dia tidak pantang menyerah, walaupun mungkin capek, tapi dia jalani dengan sukacita. Dan hasilnya cukup membanggakan. Hampir setiap bulan, lebih dari 3 juta dia mendapatkan komisi bersih. Luar biasa. Dia tidak mau berdiam diri saja, tapi dia melakukan apa saja yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Sama seperti Ruth, dia tidak mau berdiam diri saja di rumah. Dia melakukan apa yang dia bisa kerjakan. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak membanggakan bagi banyak orang. Pekerjaan yang dipandang sepele oleh banyak orang. Yang tidak dihargai oleh banyak orang. Tapi apapun pekerjaan itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan memberkatinya. Asalkan kita tidak gengsi. Asalkan kita tidak bersungut-sungut. Asalkan kita tidak berbantah-bantahan. Kita melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Pasti Tuhan akan memberkatinya. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai contoh ketaatan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa yang dimiliki, warisan teladan yang diberikan kepada kita. Di dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan, dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Nah, inilah hati seorang hamba. Kesetiaan, ketaatan yang luar biasa. Dia tidak mengeluh menjalankannya. Dia melakukan semuanya, tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan Bapa kepadanya. Kesetiaannya luar biasa kepada Bapaknya. Ketaatannya luar biasa kepada Bapaknya. Dia relakan semuanya. Dia menjadi hamba sama dengan manusia. Merendahkan dirinya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia lakukan semuanya itu. Itu sebagai legacy bagi kita, warisan bagi kita. Supaya kita memiliki hati seorang hamba. Karena itulah yang dicari oleh Tuhan. Hati seorang hamba. Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan mau supaya kita mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti teladannya. Karena anak-anak biasanya sikapnya, tindakannya, karakternya sama dengan bapaknya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, maka sikap kita, tindakan kita, karakter kita harusnya mencerminkan Kristus. Kalau dia memiliki hati seorang hamba, berarti kita juga harus memiliki hati seorang hamba. Kalau dia merendahkan diri, kita juga harus merendahkan diri. Kalau dia dicemooh, dipukul, dicambuk, dan dia tidak melawan sedikit pun. Dia tidak membalas sedikit pun. Dia tidak emosi, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak dendam sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dia mengampuni. Dia berdoa kepada orang-orang yang menyakitinya. Ampunilah mereka. Dia memohon kepada Bapa supaya diampuni. Nah, inilah ciri-ciri hati seorang hamba. Dia disakiti, tidak merasa tersakiti. Dia disinggung, dia tidak merasa tersinggung. Nah, ini yang harusnya melekat di dalam hati kita. Warisan, legasi, teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat jelas, saudaraku, di dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Matius 23 ayat yang ke-11 saya baca. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kita mau yang terbesar, kata Tuhan,
Hendaklah orang itu menjadi seorang pelayan. Hendaklah orang itu menjadi seorang hamba. Kalau engkau mau menjadi seorang pemimpin besar, berarti engkau harus melewati tangga paling bawah, yaitu tangga hamba, seorang hamba. Kalau engkau bisa melewatinya, maka engkau akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang besar di kemudian hari. Itulah pesan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ini juga berlaku sebagai pasangan suami istri. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak boleh egois satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Di rumah, kalau kita lihat ada pekerjaan yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Sebagai suami, kita melihat ada pakaian kotor yang belum dicuci, kita langsung melakukannya, mengerjakannya, mencucinya. Harusnya sikap kita di dalam rumah tangga seperti itu. Saling merendahkan diri. Kalau ada waktu kita langsung kita kerjakan apa saja. Yang bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaan di rumah. Saya, saudaraku, apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Termasuk kalau ada pakaian yang belum dicuci, langsung dicuci. Walaupun kadang-kadang waktunya tidak bisa setiap hari. Tapi ketika ada waktu dan melihat ada pakaian yang belum dibersihkan, yang masih kotor, saya katakan kepada istri saya, biar saya yang mencuci pakaian. Saya kerjakan itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Karena itu bagi saya adalah olahraga, supaya fisik bergerak. Kita sebagai suami istri saling merendahkan diri. Apa yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan. Jangan berkata itu pekerjaan istri, itu pekerjaan suami. Tapi apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bukankah Ruth, dia mencari nafkah? Dia lakukan pekerjaan seorang laki-laki. Dia bukan hanya pekerjaan di rumah saja, seorang perempuan. Tapi pekerjaan di luar saja dia lakukan. Itu Ruth. Demikian juga teladan, warisan, legasi yang ditinggalkan oleh almarhum Ibu Simamora. Dia memiliki karakter hati seorang hamba. Ketika kami sering bertamu ke rumahnya, dia selalu memberikan yang terbaik. Dia begitu cekatan untuk
membuatkan, apakah itu minuman atau makanan. Dia senang melayani. Senyumnya yang begitu tulus terlihat di wajahnya, bersinar-sinar ketika dia melayani kami, anak-anaknya, anak-anak rohaninya. Dan itu adalah kenangan yang indah, kenangan yang terus melekat, yang tidak terlupakan. Mari kita, saudaraku, mengambil hal-hal yang baik yang ditinggalkan oleh almarhum Ibu Simamora. Karakter yang baik, sikapnya dalam melayani, tidak pernah surut sampai tuanya. Selama dia masih bisa beraktivitas, masih dia bisa melakukan pekerjaannya, dia selalu memberikan yang terbaik untuk melayani anak-anak rohaninya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita, saudaraku, untuk boleh memiliki hati seorang hamba. Saya percaya kalau kita memiliki kualitas hati seorang hamba, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, pendidikan kita diberkati oleh Tuhan. Rohani kita semakin maju, diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kan Tuhan yang melihat rupa, dan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Aku hidup, ku mau menyembah. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Kita ulangi lagi dari awal. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
mau menyembah. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh haleluya, Jesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati seorang hamba itu ada pada kita, karena sungguh itulah yang dicari Tuhan. Kalau dia temukan hati seorang hamba di dalam diri kita, maka dia akan memakai kita dengan luar biasa. Menjadi alat di tangan dia. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan roti dan juga minum. Roti mari kita ambil. Ya, kita pegang di tangan kanan kita. Oh haleluya, Jesus. Ya, sudah ketemu. Roti sudah dapat semuanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami. Tubuh Tuhan Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Dan itulah yang saat ini ada di tangan kanan kami. Roti perjamuan kudus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika pada saat malam Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-murid, mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, dan membagi-bagikannya kepada murid-murid, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menyediakan minum, mari kita angkat di tangan kanan kita. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, setiap kali kamu melakukan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, dan nanti kedatangannya yang kedua kali ke muka bumi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau akhiri ibadah kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga boleh Tuhan, kami ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam kami. Oh haleluya, haleluya.
Oh haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Ketika engkau berada dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati engkau. Ketika engkau berada di atas kendaraanmu, Tuhan menjagai, melindungi engkau, memberikan kepadamu keselamatan. Tuhan melindungi, membimbing engkau ketika engkau ada di tempat pekerjaanmu, di tempat sekolahmu, di tempat kuliahmu. Diberikan kepadamu kecerdasan, kepintaran, melebihi manusia rata-rata. Tuhan membuat apapun yang kau kerjakan, yang berkenan kepada Tuhan, boleh berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan juga kami tetap berkata, mengucapkan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah tempat perteduhan kami. Darah Tuhan Yesus kiranya yang menyelimuti kami selama 1 minggu ini ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali nanti di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.